Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Solida dari kelas IATA Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah motivasi untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Muhammad Lutfi pada mata kuliah motivator masyarakat. Saya di sini mengambil tema dengan tema menebarkan cinta kasih. Bagaimana kita menebarkan cinta kasih? Mulailah dengan cara kita menikmati hidup ini dengan tanpa beban, tanpa harus menebal kesalahan dan menimbulkan kekecewaan orang lain. Bagaimana caranya? Cara kita untuk menikmati hidup ini adalah dengan menebarkan cinta kasih kepada sesama manusia. Karena dalam Islam itu mengajarkan untuk berkasih sayang. Bahkan semua agama itu mengajarkan tentang cinta kasih. Dalam hadisnya Rasulullah itu bersabda bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang penyayang. Kemudian para sahabat itu berkata, kami sudah penyayang ya Rasul. Kemudian Rasulullah itu meluruskan yang dimaksud dengan penyayang ini adalah bukan hanya menyayangi diri sendiri dalam arti egois, tetapi yang dimaksud dengan penyayang adalah orang yang menyayangi dirinya sendiri dan juga menyayangi orang lain. Hakikat dari menyayangi diri sendiri adalah dengan cara kita tidak berbuat maksiat atau menjauhi larangannya, dan juga dengan taat dan senang hati menjalankan perintah Allah. Sedangkan hakikat dari menyayangi orang lain adalah dengan cara tidak menyakiti mereka dan menghargai mereka dan membuat hati mereka senang dengan cara kita berbuat baik kepada mereka. Menyayangi tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk Allah yang lain seperti binatang. Seperti halnya dalam hadis Rasulullah yang mengatakan, yang menceritakan bahwa ada seorang pemuda yang berjalan di sebuah jalan, kemudian ia merasakan haus dan mencari sebuah sumur, dan ia menemukan sebuah sumur. Lalu pemuda tersebut turun ke dalam sumur tersebut dan mengambil air di dalam sumur tersebut. Pemuda tersebut meminum dengan sepuas-puasnya. Setelah itu pemuda tersebut melihat ke atas. Ia melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, pertanda bahwa anjing tersebut merasakan kehausan. Dia berpikir dalam hati bahwa anjing tersebut pasti merasakan haus seperti yang tadi aku rasakan. Kemudian pemuda tersebut mencari akal untuk memberikan air kepada anjing tersebut dengan mengambil sepatunya sebagai wadah air dan naik
menaiki sumur dengan merangkak dan menggigit sepatu yang berisi air untuk diberikan kepada anjing tersebut. Sampai di atas, anjing tersebut meminum airnya dengan sangat lahap sekali, dan anjing tersebut menjadi bugar. Pemuda tersebut kemudian sangat bersyukur kepada Allah karena telah berbuat yang terbaik kepada anjing tersebut. Maka Allah menerima amal pemuda tersebut dan mengampuni semua dosa-dosanya. Mendengar kisah ini, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami ada peluang untuk mendapatkan pahala seperti pemuda tersebut?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Kepada setiap makhluk yang bernyawa atau memiliki tubuh yang segar, pasti ada peluang untuk mendapat pahala dengan cara berbuat baik." Maka dari kisah ini yang kita ambil adalah dengan cara menebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, baik itu berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan cara kita taat kepada Allah dan menjauhi larangannya, dan berbuat baik kepada sesama kita dengan menyayangi mereka dan tidak membuat mereka kecewa. Juga kita harus berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain, walaupun itu adalah binatang. Kita juga harus menyayangi mereka. Seperti halnya dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sekecil biji zarah, maka aku akan memberikan balasan kepadanya. Dengan ini, maka marilah kita berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun. Teruslah untuk berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.